Sepekan ini di jagat politik tanah air diramaikan dengan dugaan kebocoran putusan Mahkamah Konstitusi terkait uji materi pelaksanaan pemilu yang diputuskan tertutup. Informasi ini diungkap oleh Denny Indrayana, mantan wakil Menkumham. Belakangan Denny dilaporkan ke polisi atas dugaan membocorkan rahasia negara. Kita bahas malam hari ini dalam editorial view apakah berkaitan dengan ini fakta atau sekedar provokasi. Bergabung secara virtual adalah wakil pemimpin redaksi CNN Indonesia, Revolusi Reza. Mas Revo, selamat malam. Selamat malam Putri. Mas Revo, Revolusi Riza. Ya, Mas Revo, terima kasih malam hari ini sudah bergabung di CNN Indonesia. Mas Revo, kita tahu sepekan terakhir ini ramai, dampaknya luar biasa dari pernyataan seorang Denny Indrayana ini. Dan kita lihat sekarang dari yang terkini adalah pelaporan dan kemudian ditarik ke ranah pidana. Kalau misalnya dilihat dari konstruksinya, apakah menurut Anda memang perlu sampai ditarik ke ranah pidana berkaitan dengan hal-hal seperti ini atau rumor seperti ini? Pelaporan ke pidana itu kan sejak awal, misalkan pasal yang digunakan adalah pasal pencemaran pencemaran nama baik dan sebagainya, itu kan adalah hal yang sejak dulu selalu kita ya, karena memang pasal tersebut merupakan banyak memakan korban pencemaran nama baik, dan itu masuk juga pasal yang kita nilai sebagai pasal karet. Dan apa yang dilakukan oleh Denny Indrayana sebenarnya kan hal yang dalam beberapa hal memunculkan hal baik ya. Memunculkan hal baik dalam artian begini Mbak Putri. Memang kita, kalau misalkan Denny Indrayana ini tidak bersuara, maka apakah kemudian kontroversi tentang sistem pemilu terbuka atau tertutup ini akan muncul ke permukaan. Blessing in disguise atau berkah tersembunyi dari apa yang diungkapkan oleh Denny Indrayana ini adalah kemudian wacana tersebut kemudian muncul ke permukaan publik dan menimbulkan awareness dari banyak pihak. Ketika ini menjadi perbincangan dan menjadi perhatian dari banyak pihak, maka kemudian hal-hal yang selama ini mungkin masih dibicarakan dalam ruang-ruang tertutup ya. Selama ini kan sebenarnya isu mengenai sistem pemilu yang akan dikembalikan ke sistem pemilu tertutup ini kan sudah lama kita dengar. Tapi kabar tersebut masih kita dengar dalam ruang-ruang yang lebih tertutup. Ketika Denny Indrayana ini mengungkapkan hal tersebut, bahwa ada kemungkinan bahwa Mahkamah Konstitusi akan menyetujui sistem pemilu tertutup, maka isu tersebut muncul ke permukaan, muncul ke ruang terang, dan kemudian menjadi perbincangan dari banyak pihak, termasuk dari media. Partai politik kemudian juga bersuara, dan ini kemudian memunculkan awareness bahwa kita semua kemudian menaruh perhatian apakah sistem pemilu ini akan kembali ke sistem pemilu tertutup seperti tahun 2004 dan sebelumnya, atau kita akan kembali melanjutkan sistem pemilu terbuka. Hal yang menarik kan ya Bu Putri, dalam politik itu ada istilahnya spin doctor. Nah, jadi memang Denny Indrayana ini memainkan peran sebagai spin doctor, sehingga isu ini muncul ke permukaan sehingga kita semua sekarang menaruh perhatian. Nah, kan sebenarnya kalau misalkan kita kembali ke sistem tertutup, ini hal yang patut semua tentu akan tanya-tanya, karena sebelumnya ketika tahun 2004 dan sebelumnya pemilu ini kita menggunakan sistem pemilu tertutup. Tapi kita tahu persis tahun 2008 ada sejumlah kalangan yang kemudian mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi pada waktu itu, MK pada waktu itu mengabulkan gugatan, sehingga kemudian kita berubah menjadi sistem pemilu yang terbuka. Karena sistem pemilu yang tertutup ini dinilai bertentangan dengan beberapa pasal terkait dengan konstitusi kita. Pada waktu itu keputusannya seperti itu gitu. Nah, kalau misalkan kemudian kita kembali ke sistem tertutup, nah ini kan kemudian akan menjadi pertanyaan juga bagi semua, kenapa kok kemudian kembali ke sistem pemilu tertutup? Dan apa yang dikatakan oleh Presiden ke-6 SBY yang juga sekaligus tinggi dari Partai Demokrat, bahwa ini akan memunculkan dalam bahasa SBY ya, dalam bahasa Pak SBY itu kan chaos politik. Sejauh mana chaos politiknya tentu debatable. Tapi tentu ketika kalau misalkan sistem pemilu itu kembali ke tertutup, maka memang akan memunculkan beberapa
istilahnya akan kesulitan-kesulitan lah dalam pelaksanaannya karena sistem pemilu sudah berjalan. Iya, Kita betul. tahu kemarin ketika partai-partai politik sudah mendaftarkan calegnya ke PU, apakah pendaftarannya sudah menggunakan sistem pemilu terbuka atau tertutup? Saya pikir kita semua sih pasti berpikir bahwa partai politik mengajukannya dengan Terbuka, ya. sistem pemilu terbuka, sehingga mengajukannya calegnya itu beberapa partai politik berdasarkan abjad, namanya berdasarkan abjad. Kalau misalkan ini tertutup, maka kan nanti harus berdasarkan urutan-urutan, karena suara yang kalau tertutup ya artinya kan suaranya akan dibagi dan urut kacang dari atas ke bawah. Sementara ketika mendaftarkannya masih menggunakan asumsinya adalah terbuka, melanjutkan sebelum terbuka, ya masih sesuai abjad. Kalau misalkan menjadi tertutup, maka ini akan menimbulkan kesulitan-kesulitan pada partai politik dan juga KPU tentunya, karena akan mengubah nanti urutan-urutan calegnya. Inilah yang mungkin paling tidak seperti itulah. Ini belum lagi kalau misalkan ada hitung-hitungan lain terkait dengan dugaan atau kemungkinan possibility bahwa akan terjadi chaos politik yang lain. Oke, Mas Revo, kalau misalnya dilihat mengutip yang disampaikan oleh Presiden ke-6 Pak SBY mengatakan ada chaos politik, Anda tadi juga sudah menyinggung sedikit. Seberapa luas kalau misalnya Anda bisa melihat, Mas Revo, chaos politik yang mungkin saja bisa timbul? Dan jangan-jangan saat ini bisa jadi ada beberapa pihak yang sedang memperhitungkan itu. Paling tidak kan seperti tadi ya, karena partai-partai politik kemarin ketika mendaftarkan calon anggota legislatifnya menggunakan asumsi sistem pemilu terbuka, sehingga urutan-urutannya masih sesuai dengan abjad. Nomor-nomornya memang belum ditentukan setiap calegnya gitu ya. Tapi ketika nanti misalkan tertutup, maka kan partai politik menjadi penting gitu, siapa yang ada di nomor 1 atau istilahnya dulu nomor jadi dan nomor sepatu gitu ya. Betul. Itu pasti akan memunculkan lagi di dalam partai politiknya ada hal-hal teknis lah yang harus mereka perhitungkan. Kemudian bagaimana dengan caleg-caleg yang selama ini tentunya akan mereka pastikan keberatan, karena kita tahu ya Mbak Putri, kan sekarang ini sudah banyak begitu calon anggota legislatif yang sudah memasang baliho. Begitu sistem pemilunya menjadi tertutup, maka baliho-baliho tidak ada gunanya lagi ya? Tidak ada gunanya lagi gitu, karena yang akan dicoblos adalah partai politik. Nah, tentunya mereka yang sudah mengeluarkan modal sedemikian besar itu pasti akan menimbulkan kekecewaan. Dan kita tahu ketika seseorang itu kecewa, pasti akan memunculkan konsekuensi lain. Begitu juga nanti bagaimana dengan penolakan-penolakan bahwa kita akan kembali ke sistem yang masa lalu ya, yang partai politik begitu dominan. Sementara kita tahu ketika tahun 2008, ketika sistem pemilu tertutup ini digugat di KPU, salah satunya adalah kita ingin bahwa masyarakat itu, publik sebagai pemilik suara, itu lebih memiliki independensi untuk menentukan siapa yang akan mewakili mereka untuk duduk di parlemen. Sehingga yang dipilih adalah nama wakilnya, karena mungkin dia lebih truk dengan nama orang yang dipilihnya, bukan ditentukan oleh partai politik. Ada beberapa banyak pertimbangan yang, kalau misalkan itu dikembalikan ke sistem pemilu tertutup, maka penolakan-penolakan tentu akan menjadi besar, ya Mbak Putri, akan besar dengan beberapa bertemu dengan kepentingan-kepentingan yang lain gitu, dan ini tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan kegaduhan. Kalaupun tidak menimbulkan chaos, maka akan menimbulkan kegaduhan tersendiri. Dan itu tentu tidak sehat ketika kita sekarang politik sistem pemilunya sudah berjalan, proses politik dalam pemilu 2024 ini sudah berjalan. Kalaupun misalkan akan ditentukan, dan lagi sistem pemilu ini sebenarnya kan penentuannya kepada pembuat undang-undang ya. Ada banyak lagi lah kekecewaan yang akan muncul. Kenapa ini belum lagi tudingan-tudingan lain, dugaan-dugaan yang lain ya. Apa kok dan Mahkamah Konstitusi mengembalikan ke sistem pemilu tertutup misalnya. Nah ini yang blessing dari ungkapan-ungkapan yang disampaikan oleh Denny Indrayana, yang kemudian memunculkan diskursus bahwa pemilu ini apakah akan tertutup atau terbuka,
itu muncul ke permukaan. Sehingga Iya. sekarang pengawalan terhadap Mahkamah Konstitusi Semakin ketat ya, dalam semua mata menetapkan, tertuju. kita tahu sebenarnya kan memang MK belum memutuskan ya. Iya. Ketika Pak Denny Indrayana menyampaikan hal ini, kita tahu bahwa MK belum mengeluarkan keputusan gitu. Entah dari mana memang informasi yang beliau dapatkan, tapi setidak-tidaknya apa yang diutarakan oleh Denny Indrayana ini membuat diskursus ini muncul ke permukaan, ya kita semua sama-sama aware dan menjaga agar sistem pemilu ini berjalan bagaimana mestinya. Mas Revo, bagaimana jika sebenarnya ketika isu ini dimunculkan, jadi kan ada dua dampak. Dampaknya yang pertama adalah seperti yang tadi Mas Revo katakan, kita semua sekarang, semua mata sekarang tertuju ke MK, betul-betul mengawasi tidak hanya masyarakat tapi juga partai politik yang berkepentingan. Tapi juga bagaimana jika ada beberapa pihak yang sebenarnya mau tes saja ketika isu ini dimunculkan, bagaimana reaksinya dan apakah reaksinya bisa dihandle. Dan jika dihandle artinya hal itu masih tetap akan dijalankan. Bagaimana pendapat Anda soal hal-hal seperti itu, Mas Revo? Iya, jauh ini memang kita tahu dalam seminggu terakhir ini ya, 8 partai politik bersuara melakukan penolakan terhadap pemilu tertutup dan tetap mengharapkan sistem ini terbuka. Nah, yang sekarang ini kan semuanya pada proses, kita semua berharap pemilu ini kan masalahnya begini Mbak Putri. Kita tahu bahwa beberapa waktu sebelumnya ada upaya-upaya misalkan perpanjangan masa jabatan yang dilakukan oleh beberapa pihak ya. Betul. Disampaikan ada perpanjangan masa jabatan presiden, penundaan pemilu, itu kan bergaung waktu itu. Sehingga ketika ada hal-hal yang di dalam sistem pemilu ini muncul, apakah ini ada perubahan sesuatu hal dalam pemilu, maka akan memunculkan banyak sekali dugaan-dugaan. Betul. Nah, yang sekarang dilakukan adalah kita semua kan berharap bahwa pemilu ini tetap berjalan sesuai dengan rencana. Pada tanggal 14 Februari 2024 kita akan sama-sama menuju ke tempat pemungutan suara dan memberikan suara kita gitu, sehingga pemilu berjalan sebagaimana mestinya. Maka ketika ada ontran-ontran atau hal seperti ini ya, ketika muncul isu-isu apakah kembali terbuka tertutup, kemudian nanti apakah ada catatan juga terkait dengan salah satu partai politik, Partai Demokrat, misalkan ada salah satu menteri yang ingin menguasai dan sebagainya. Ini kan semuanya akan munculkan hal-hal sebenarnya kita pemilu apakah kita akan berjalan sesuai dengan rencana atau enggak. Oke, iya. Ini yang sekarang sama-sama kita semua melihat dan berharap bahwa ketika ada seseorang mengungkapkan sesuatu hal atau berkaitan dengan pemilu, maka reaksi-reaksi yang muncul tentu akan beragam. Dan reaksi-reaksi harapkan adalah semua sama-sama menjaga supaya pemilu ini sama-sama berjalan sesuai dengan tahapan-tahapannya. Kemudian tetap nanti tahun 2024, 14 Februari 2024 kita sama-sama datang ke TPS untuk memberikan suara. Gitu. Iya, betul. Nah ini yang tentunya banyak pihak yang sama-sama kita mengawal ya. Oke. Baik. Mas Revo, terima kasih banyak malam hari ini sudah bergabung di CNN Indonesia untuk memberikan gambaran editorial view kita berkaitan dengan dugaan kebocoran data soal sistem pemilu tertutup diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Saat ini memang belum diputus, rapat pemusyawaratan hakim, kesimpulan sudah diserahkan memang, tapi akan ada beberapa proses rapat pemusyawaratan hakim yang akan dilakukan. Mas Revo, terima kasih banyak malam hari ini.